Widih, enak banget. Dan itu gue rasain 3 hari lalu pas gue mau ke Tangerang. Jadi gue mampir tuh di sebuah setu yang katanya lumayan angker kalau malam hari. Setu ini lumayan besar, men. Malam itu pintu masuknya cukup rame. Banyak pedagang di sana. Terus gue awalnya mikir, sia-sia nih gue kesini, gak ada serem-seremnya. Tapi kata temen gue, coba bergeser ke sisi lain, menjauh dari keramaian. Nah, gue tuh sama temen gue kemarin ke sana tuh, ke tempat yang rada sepi. Jadi pas gue kesana tuh jalannya kayak di portal gitu. Dan pas gue sampai sana, sumpah sepi banget, men. Dan yang nyebelinnya nih, temen gue bikin gue spot jantung. Jadi dia bawa kamera kan. Tiba-tiba lagi jalan, dia diem tuh di satu tempat. Cetek. Dia motret. Terus gue diem, gue ngeliatin. Itu gue nggak bisa lihat apa-apa. Jadi gue nggak lihat apa-apa, gue cuma lihat semak-semak. Di situ ada lubang kecil tuh. Nah pas lubang itu gue ngerasain dari belakang lubang tuh, itu kayak ada yang ngintip. Serius? Sumpah. Gue nggak percaya. Itu kayak ada yang ngintip. Wah itu perasaan gue parah banget sih. Emang lu berani? Iya berani gue, orang gue bikin petualangan sendiri, gimana gue nggak berani. Zal, sebelum gue lanjut lagi nih, lo katanya lo ada cerita? Oke, gue cerita. Kalau gue ceritanya agak beda sama lu sih, men. Oke, jadi, apa tuh? Ceritanya gini. Akhir-akhir ini gue tuh sering banget ke Sukabumi. Lagi ada sedikit kerjaan rutin di sana. Kemarin kebetulan jadwalnya lagi banyak kosong. Mumpung lokasinya deket, cuma 3 kilo dari Pelabuhan Ratu, ya udah gue cabut lah. Gue tiba di sana jelang sore. Tempatnya keren sih. Di sini ada 5 goa katanya, dan gue mau jelajahi semuanya. Gak jauh dari pintu masuk, gue pertama langsung menampakkan diri. Dari kejauhan, tampak mulut gue pertama, wow, keren banget, men. Lobangnya gede banget, tapi di dalamnya gelap banget. Lama-lama gue langsung bergegas ke dalam, men. Dan suasana tuh makin spooky dan makin merinding karena apa? Di dalam gua tuh bener-bener gelap. Jadi lo tau nggak? Bisa bayangin nggak? Hutan di kiri kanan gue itu bikin kita jadi makin parno. Dan yang makin bikin merinding lagi apa coba? Apa tuh? Teman gua yang bawa kamera, katanya dia ngelihat apa coba? Ngelihat ular sama buaya. Serius? Gua langsung nggak bisa berkata-kata apa. Gua langsung diem kayak patung di sana, men. Karena apa? Gua langsung pikiran gua kemana-mana. Gua langsung mikir, apa mungkin ini adalah perwujudan dari penunggu yang sering orang bilang di gua itu. Hari makin sore, cahaya matahari mulai redup. Wah, ini spooky banget, men. Gua gelap, ular dan juga biawak, cahaya redup.
ajib jadi satu. Udah gitu, tiba-tiba segerombolan kelelawar terbang meninggalkan gua. Gila, itu 100% amazing dan juga bikin gue takut. Tapi melihat koloni-koloni kalung itu, ada perasaan ngeri juga sih. Dan suara mereka tuh pasti horor banget. Lu inget kan, lu tahu kan kalau suara kelelawar yang banyak itu kayak gimana? Tadi itu gue udah semangat pengen tahu tuh rumah kelelawar itu kayak gimana. Tapi nyali gue ciut men setelah apa? Setelah denger cerita dari teman gue itu yang katanya ada biawak dan juga ular di sana. Gue makin takut. Gue nggak bisa ngebayangin kayak gimana dan ternyata nyali gue makin ciut karena apa? Dasar di gua itu tuh banyak lubangnya. Jadi gue takut banget kalau buat ngelewatin itu. Nggak lucu juga kan kalau jatuh? Makanya. Nggak ada sinyal lagi. Lo ada sinyal nggak? Nggak ada lah. Ya udah daripada main handphone. Nih gimana kalau kita sambil cerita lagi? Siapa? Gue puterin botol ini. Nanti kalau Sandi botol ini ngarah ke siapa dia yang harus cerita, oke? Oke. Cerita apa nih? Horor? Iyalah pasti. Oke. Sera, lu cerita. Ya udah, gue cerita. Perjalanan gue kali ini berawal dari obrolan sama teman-teman waktu nongkrong di sebuah kafe di Kemang nih. Jadi, salah seorang teman gue nih, dia tuh suka banget sama hal-hal gaib dan klinik. Dengan semangat nih, dia cerita tentang tempat-tempat yang konon tuh jadi gerbang menuju dunia gaib. Nah, katanya salah satunya ada di Pelabuhan Ratu. Namanya Batu Karut. Pas ada kerjaan MC di Pelabuhan Ratu, langsung aja nih, gue nggak mau nunggu lagi. Jadi gue langsung meluncur ke pantai, ke Batu Karut. Kesan pertama gue ya biasa-biasa aja sih. Sama kayak spot-spot pantai lainnya di Pelabuhan Ratu. Ombaknya keras dan suaranya bergemuruh gitu. Tapi akhirnya gue coba telusuri nih. Dan kalian berdua tau nggak apa yang gue dapet? Gue tuh mungkin ini cuman sugesti atau karena udah terlalu banyak denger cerita-cerita aneh ya. Jadi gue tuh bener-bener ngerasain aura mistisnya guys. Merinding banget deh. Kenapa sih, Sir? Kenapa lu bisa merinding kayak gitu? Jangan-jangan lu kesurupan ya? Ya enggak, makanya jangan sotoy, dengerin dulu. Jadi gini, tapi sebelum gue kasih tahu, gantian dong cerita. Jadi perjalanannya gue lanjutin tuh. Sekitar udah jam 12 malam lah. Jadi makin jauh gue jalan, itu makin sepi kan. Terus gue udah ngerasa gue nggak enak nih, perasaan gue nggak enak banget deh. Bukan karena apa-apa, jadi di situ ada mitos tentang hewan buas. Jadi setiap temen gue kedeket semak-semak tuh, gue pasti ngejauh. Karena kalau gue deket-deket ntar keluar monster tuh hewan dari belakang semak-semak gimana nih? Itu gue parno banget tuh. Terus gue jalan terus dong. Pelan banget gue jalan tuh sama temen gue. Tiba-tiba gue ketemu tuh sama pohon, dia cukup besar lah. Terus temen gue bilang, "Jo, lo lihat sesuatu nggak?" Wah, itu gue merinding. Asli gue merinding tuh. Jo, tapi lu keren sih. Lu seberani itu karena yang kita tahu kan lu penakut ya nggak, Ser? Ya makanya sebenarnya gue nggak percaya sih. Berani Karena kan dari mana gue? Itu pas gue nyampe tuh,
Gue ngintil temen-temen gue di belakang. Tapi tetap aja gue nggak percaya sih kalau dia kesana. Tapi kalau yang barusan lu bilang, gue percaya sih dia ngintel. Ah iya itu bener sih. Karena gue pernah kesana dan memang tempatnya serem banget. Tapi coba-coba lanjut lagi. Nah jadi tempat itu tuh gue yakin kalau itu tempat angker pas di malam hari, men. Karena nih setelah gue dari pohon yang tadi gue cerita tuh, di sebelahnya tuh ada rumpun bambu, man. Wah itu gue ngeliatnya merinding, gue pengen kabur udah. Kayak punya nyawa sendiri gitu Iya, ya kan? dia udah kayak punya nyawa sendiri. Wah itu takut gue liat itu deh. Katanya di tengah Setu itu ada pulau yang misterius, yang kadang muncul, kadang hilang. Nah di pulau misterius itulah tinggalnya seorang penunggu Setu. Nah katanya kalau dia muncul itu tandanya akan ada musibah. Dan jika ngelihat pulau itu orang bakal langsung terhipnotis. Jadi bikin orang tuh hipnotis nyebrang dan akhirnya tenggelam tuh di situ. Merinding gue main ngebayangin kayak gitu. Aduh, jadi lu ah. Widih, enak banget loh. Ya iyalah. Ya udahlah Jo. Silakan cewek masa harus nyari kayu bakar kayak kita sih? Nggak tahu nih si Jo. Tapi ngomong-ngomong itu mah kayu bukan dapat dari hutan kali. Ya udah deh, yang penting ada. Ini dapat dari bangunan yang mau masuk sini itu loh. Oh, pantesan bentuknya balok-balok gitu. Di sini yang penting ada. Well lu. Jo. Apaan sih marah-marah mulu? Terus dari cerita mulut ke mulut nih ya, itu ada mitos lain. Jadi katanya nih kalau malam-malam di situ suka ada suara. Nah terus gue aus. Gitu. Lu ambil sendiri apa sih Jo? Ya udah sih, habis. Ngerepotin amat sih. Nah gitu dong. Aduh. Lanjut ceritanya. Walau perasaan gue takut, gue tuh tetap ngelanjutin pertualangan kecil gue di Setu ini. Gue pikir nggak lengkap nih kalau gue cuma ngiterin jalanan kecil di pinggir danau doang. Jadi gue coba tuh merasakan aura mistik di pintu airnya. Begitu mendekati pintu air, suara tumpahan airnya terdengar jelas banget, men. Itu serem banget. Terus pas sampai sana, gue tuh harus ngelewatin lorong kecil. Ya kayak jembatan gitu deh. Nah dari atas itu tuh, gue bisa lihat tumpahan air yang volumenya lumayan besar. Suaranya kenceng, itu kayak mesin pabrik raksasa gitu lah. Nah gue sempet tuh mikir ke jalan sisi lain. Tapi rada-rada ngeri. Karena sisi ini hanya dibatasi sama pagar besi. Dan tentu saja pasti beresiko. Jadi ya gue diem aja di situ. Terus akhirnya gue pulang. Nah, jadi akhirnya gue cabut tuh. Lo ngapain sih, Sir? Lu kalau foto bilang-bilang dong, Ser. Ya kan bagusan Candy. Kita kenapa nggak foto bareng aja sih? Yuk, selfie yuk. Sini Jo. Ayo, kenapa sih diajakin selfie sama temen gak mau? Tahu kita. Tunggu. Aduh. Gue kemana nih? Gue di sini deh. Selfie di mana di sini? Iya, lu di belakang. Ya udah gue. 1, 2. Gimana sih, Jo? Enggak, mitosnya tuh nggak bagus kalau foto bertiga. Gimana sih lu? Kita udah siap tuh bang. Ganjil. Nanti ada 4 tuh di belakang gua. Enggak deh. Kayak gitu. Nggak. Masih percaya yang begitu? Nggak, Gimana sih lu? Temen lu tuh? Udah enggak. Nggak, teman kita. Oh iya, oke deh. Nih.
Enggak, gue nggak mau punya teman kayak dia. Jangan gitu dong. Kan cuma nggak mau foto. Iya, ya udah.